kita perlu membedakan antara kata gratis dan murahan. Hal-hal yang gratis tidak selalu bersifat murahan. Anugerah Tuhan bersifat gratis, namun tidak murahan. Demikian pula panggilan untuk mengikut Yesus bersifat cuma-cuma. Namun untuk hidup mengikut Kristus ada harga yang harus kita bayar. Tidak murahan, karena mengikut Yesus akan membuahkan sukacita yang berlimpah-limpah. Dan kehidupan yang produktif, yaitu bagaikan ranting yang melekat pada pokoknya. Hidup yang penuh makna adalah hidup yang memiliki tujuan yang tepat dan berpusat kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru, Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membangun keakraban dengan Tuhan melalui ibadah doa Selah yang diselenggarakan setiap hari Senin pertama di setiap bulan. Anda dapat mengawali kehidupan dan pekerjaan Anda di setiap bulan dengan mengandalkan dan mengikuti tuntunan Tuhan melalui ibadah doa ini. Ibadah doa Selah ini akan dimulai pada tanggal 5 September pukul 18.30 secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Pastikan Anda mengikuti ibadah doa ini yang akan menyegarkan rohani Anda. Selain itu, pertemuan doa Oasis setiap hari Rabu tetap dapat Anda ikuti pada pukul 10 pagi di Pasir Koja 58 Bandung. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Hari ini kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan kita. Mari kita sama-sama nyanyikan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menyembuhkan sukacita. Dalam Tuhan berlimpah, berlimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Mari sarukan. Ku percaya firman Tuhan sanggup menunjukkan dan berikan sukacita. Dalam Tuhan berlimpah, berlimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari yang percaya kita sama-sama katakan. Sukacita dalam Tuhan berlimpah, berlimpah kekuatan dari Tuhan tercurah. Sukacitamu, sukacita dalam Tuhan berlimpah, berlimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Ku
jiwaku. Segenap hati Tuhan, persembahkan yang terbaik, persembahkan tubuh, jiwa, dan rohku hanya untukmu, hanya untukmu. Kami berserah, kami berserah, sujud di bawah kaki. Oh, kami berserah, kami bersujud. Oh, sungguh kami katakan, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Kami berikan yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Kami relakan segalanya, hanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Oh, segenap hati, senap hatiku dan senap jiwaku. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, apapun yang kami miliki hari ini, apapun yang kami hadapi hari ini Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami, biar apa yang Kau ajarkan hari ini kami dengarkan dan kami lakukan. Tuntun kami Roh Kudus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam satu nama. Yang percaya kita katakan amin. Kita perlu membedakan antara kata gratis dan murahan. Mengapa? Karena hal-hal yang bersifat gratis tidak selalu bersifat murahan. Sedangkan barang-barang yang harus kita bayar dengan harga yang mahal tidak selalu berkualitas tinggi. Karena itu, jangan beranggapan bahwa hal yang gratis selalu berarti hal yang murahan. Sebagai contoh, yaitu pendidikan di Akademi Militer atau AKMIL. Untuk mengikuti pendidikan di tempat para calon perwira TNI dipersiapkan itu, saudara tidak perlu mengeluarkan biaya sekolah. Perlainan dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya yang pada umumnya menuntut biaya kuliah yang sangat mahal, di Akademi Militer, saudara tidak dikenakan biaya pendidikan, biaya asrama, biaya makan, ataupun biaya seragam. Malahan setiap bulan saudara mendapat uang saku. Mengapa serba gratis? Karena biaya pendidikan di tempat tersebut telah ditanggung oleh negara. Namun walaupun bersifat gratis, bukan berarti pendidikan di situ bersifat murahan. Artinya mengikuti pendidikan di AKMIL, saudara tidak boleh hidup semau gue. Justru sebaliknya,
saudara harus membayarnya dengan seluruh kehidupan Anda, yaitu dengan hidup dalam disiplin yang ketat. Disiplin tersebut antara lain dalam hal jadwal bangun tidur, mandi, makan, belajar, berolahraga, dan berbagai detail kehidupan sehari-hari lainnya. Saudara tidak boleh bangun tidur semaunya, tetapi saudara wajib menaati jadwal yang telah ditetapkan. Artinya, saudara wajib menyerahkan segenap diri saudara dalam ketaatan kepada tata tertib yang berlaku di situ. Hanya dengan kesediaan untuk membayar harga seperti itulah baru akan dihasilkan para perwira TNI yang tangguh dan yang dapat diandalkan. Prinsip seperti itu pula lah yang berlaku dalam hal mengikut Yesus. Sebagaimana yang berulang kali saya utarakan dalam beberapa minggu terakhir, undangan untuk mengikut Yesus bersifat cuma-cuma. Mengapa cuma-cuma? Karena undangan atau panggilan untuk mengikut Yesus adalah atas dasar anugerah Allah. Sebagaimana halnya dengan anugerah keselamatan dan berbagai anugerah lainnya yang bersifat cuma-cuma, demikian pula halnya dengan anugerah dalam bentuk panggilan atau undangan untuk mengikut Tuhan. Karena itu undangan tersebut bersifat cuma-cuma. Tetapi tidak demikian halnya dengan hidup mengikut Yesus. Hidup mengikut Yesus tidak bersifat gratisan ataupun murahan. Namun kita harus bersedia membayar harganya. Di dalam hal ini kita harus rela membayar harga dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Atau mengikut Yesus all the way. Segalanya dan sampai tuntas. Berulang-ulang Yesus mengutarakan prinsip ini kepada para muridnya. Di antaranya yaitu melalui perumpamaan tentang kerajaan Allah yang dicatat di dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Karena terbatasnya waktu, kita akan membaca ayat 8 sampai 14 saja. Matius pasal 22 ayat 8 sampai 14. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya. Siapakah ia yang dimaksudkan di ayat ini? Kalau saudara membaca mulai ayat 1, maka saudara akan mengetahui bahwa yang dimaksudkan dengan ia di ayat 8 ini adalah seorang raja yang menyelenggarakan perjamuan kawin untuk anaknya. Raja ini berkata kepada para hambanya sebagai berikut. Perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu. Dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Melalui perumpamaan tentang seorang raja yang menyelenggarakan pesta perkawinan untuk anaknya, yaitu seperti yang telah kita baca tadi, Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Karena itu di ayat 2 Yesus berkata, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Apakah kerajaan surga itu? Kerajaan surga atau yang juga disebut sebagai kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah sebagai raja
dalam hidup kita. Saya ulang. Kerajaan surga atau kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah sebagai raja dalam hidup kita. Sebagai sang raja, berarti Tuhan menjadi pribadi yang paling utama atau menjadi pusat dalam kehidupan kita. Keadaan ini, yaitu hidup dengan Allah sebagai pusat kehidupan, bukan hanya akan terwujud di masa depan, yaitu saat kita telah hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya, tetapi juga di masa kini. Karena itu Yesus mengajar para muridnya untuk berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalimat doa tersebut menjelaskan bahwasanya kerajaan Allah bukan hanya pemerintahan Allah di dunia yang akan datang, tetapi juga di masa sekarang. Di masa kini, yaitu melalui kehadiran Yesus sebagai pribadi yang paling utama atau pusat kehidupan kita. Sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam khotbah-khotbah saya di minggu-minggu yang lalu. Itulah makna dari hidup mengikut Yesus. Dengan kata lain, perumpamaan tentang kerajaan Allah yang Yesus paparkan di dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, sesungguhnya juga merupakan perumpamaan tentang hidup mengikut Yesus. Lebih lanjut, apabila kita menelaah perumpamaan tadi, maka kita akan dapat melihat bahwasanya di situ Yesus menyampaikan 3 pelajaran penting tentang hidup dalam kerajaan Allah atau hidup mengikut Yesus. Ketiga pelajaran tersebut adalah yang pertama, yaitu bahwasanya mengikut Yesus adalah undangan untuk hidup dalam sukacita. Saya ulang, pelajaran pertama tentang mengikut Kristus adalah bahwasanya undangan mengikut Yesus adalah undangan untuk hidup dalam sukacita. Bukankah sukacita merupakan atmosfer yang mewarnai suatu perjamuan pernikahan? Di dalam perjamuan kawin, bukan hanya kedua pengantin dan orang tua mereka saja yang bersukacita. Perasaan yang sama juga diharapkan akan memenuhi hati para undangan yang menghadiri perjamuan tersebut. Sukacita yang berlimpah-limpah itu digambarkan Tuhan Yesus melalui kata-kata yang diucapkan oleh Sang Raja di ayat 4. Yaitu sebagai berikut. Matius 22 ayat 4. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Di masa kini, pesta yang meriah dan makanan yang berlimpah dalam suatu perjamuan kawin, seperti yang digambarkan dalam kalimat tadi, mungkin tidak dipandang sebagai hal yang sangat istimewa. Karena hal itu sudah sangat lazim. Bagi saudara yang hidup di kota besar dan memiliki banyak kenalan, bisa jadi saudara akan menerima undangan pesta perkawinan minimal sebulan sekali. Bahkan ada kalanya di hari-hari tertentu, ada 2-3 pesta perkawinan yang harus Anda hadiri di hari yang sama. Sehingga saudara datang ke pesta yang pertama, tanpa sempat menikmati hidangan pesta, saudara langsung bersalaman dengan pengantin dan kedua orang tuanya. Lalu saudara harus pindah ke pesta perkawinan yang lain. Istilahnya sekadar setor muka. Di situ saudara juga datang hanya untuk bersalaman dengan kedua pengantin dan orang tuanya. Lalu saudara harus buru-buru pindah ke pesta perkawinan berikutnya. Di tempat pesta yang ketiga, makanan sudah hampir habis. Sehingga saudara hanya dapat bersalaman dengan kedua pengantin dan orang tuanya. Lalu pulang dan makan nasi goreng di rumah. Ya, memang di masa kini pesta perkawinan yang meriah adalah peristiwa yang istimewa namun tidak sangat langka. Tetapi lain halnya dengan 2000 tahun yang lalu. Yaitu di masa Yesus menceritakan perumpamaan ini. Di masa itu pesta perkawinan yang besar-besaran seperti pesta perkawinan yang diselenggarakan oleh seorang raja merupakan hal yang langka. Karena tidak semua orang mampu menyelenggarakannya. Karena itu pesta perkawinan tersebut menggambarkan suasana sukacita yang berlimpah-limpah.
Sukacita seperti itu pula lah yang dialami oleh orang yang mengikut Kristus. Artinya undangan mengikut Yesus merupakan undangan untuk hidup dalam sukacita yang berlimpah-limpah. Bukankah itu yang saudara alami ketika saudara membuka hidup Anda dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kesadaran bahwa seluruh dosa Anda diampuni. Hidup Anda yang lama, yaitu yang penuh dengan kegelapan, dihapuskan. Dan sekarang Anda memiliki jaminan yang pasti untuk masa depan. Baik masa depan di dunia yang sekarang maupun yang akan datang. Akan mendatangkan sukacita yang penuh di dalam hati Anda. Tidak jarang dalam ibadah, saya melihat ketika undangan untuk mengikut Yesus diberikan. Dan orang diajak untuk menyambut anugerah Allah tersebut dengan iman dan pertobatan. Orang menanggapinya dengan menangis. Bukan tangisan duka cita, tetapi karena sukacita. Sukacita karena mereka memperoleh pengharapan yang baru. Sukacita karena menyadari bahwa hidup mereka dibaharui. Sukacita karena beban dosa dan tuduhan dosa dihapuskan dari dalam diri mereka. Sukacita karena sekarang mereka memiliki masa depan yang baru, indah, dan bersifat pasti. Itu sebabnya undangan mengikut Yesus bagaikan suatu undangan pesta perkawinan yang diselenggarakan oleh seorang raja bagi anaknya. Itulah undangan untuk hidup dalam sukacita yang tak terkatakan. Yaitu karena sedemikian limpahnya. Selanjutnya, pelajaran yang kedua tentang mengikut Kristus adalah bahwasanya undangan mengikut Yesus merupakan undangan karena anugerah. Saya ulangi. Pelajaran yang kedua, undangan mengikut Yesus merupakan undangan karena anugerah. Anugerah artinya kebaikan Tuhan yang kita terima secara cuma-cuma dan bukan karena kita layak untuk mengalaminya. Seperti yang telah saya utarakan dalam khotbah saya di minggu pertama dalam bulan ini. Bila Yesus mengundang Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes untuk menjadi pengikutnya. Hal itu adalah karena anugerahnya. Bukan karena keempat nelayan itu lebih baik daripada para nelayan yang lain yang sedang bekerja di Danau Galilea. Bukan pula karena mereka lebih rajin atau lebih pandai. Bukan. Hal itu semata-mata karena anugerah Allah. Demikian juga dalam uraian firman Tuhan di minggu terakhir bulan yang lalu. Saya juga telah menjelaskan apabila Yesus memanggil Paulus untuk hidup dalam tujuan kehidupan yang baru, yaitu yang sesuai dengan maksudnya bagi Paulus. Maka undangan itu adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 menulis, karena kasih karunia atau anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Begitu juga kalau Tuhan mengundang kita untuk menjadi pengikutnya. Atau yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tadi. Sebagai undangan untuk hadir dalam perjamuan kawin yang diselenggarakan oleh seorang raja. Maka hal itu adalah karena anugerahnya. Hal ini diutarakan oleh Tuhan Yesus di ayat 8 sampai 10. Sebenarnya ini merupakan undangan babak yang kedua. Apa yang saya maksudkan dengan undangan babak yang kedua? Apabila kita membaca ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai 7, kita akan melihat bahwa sesungguhnya sang raja menyampaikan undangan sebanyak 2 kali. Babak yang pertama, yaitu ayat 1 sampai 7. Apa yang terjadi? Orang-orang yang ia undang dalam undangan babak pertama tidak mengindahkan undangan tersebut. Mereka tidak mau datang dan sibuk dengan urusan mereka sendiri. Bahkan ada yang menangkap, menyiksa, dan membunuh para hamba yang diutus oleh sang raja guna mengundang mereka. Dengan mengutarakan tentang undangan babak yang pertama ini, Yesus menjelaskan sikap dari orang-orang Yahudi terhadap undangan atau panggilan yang Allah sampaikan agar mereka mengikut Yesus. Orang-orang Yahudi itu mengabaikan undangan pertama tadi. Mereka menolak Yesus
dan tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Sang Mesias atau Juru Selamat yang diutus Allah untuk menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu, sebagaimana yang Yesus utarakan di ayat 8-9, maka sekarang Sang Raja menyuruh para hambanya untuk pergi dan menyampaikan undangan babak yang kedua. Untuk itu, mereka pergi ke persimpangan-persimpangan jalan dan mengundang setiap orang yang mereka jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Itulah undangan Tuhan bagi kita, orang-orang bukan Yahudi, untuk menjadi pengikut Yesus. Bila undangan babak pertama disampaikan kepada orang Yahudi, maka sekarang undangan babak yang kedua disampaikan kepada orang-orang bukan Yahudi, yaitu saudara dan saya. Alhasil di ayat 10 ditulis, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Perhatikan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Itulah anugerah Tuhan. Kita yang tidak layak untuk menjadi pengikut Kristus, oleh anugerah Allah sekarang memperoleh kesempatan mengikut Dia dan mengalami sukacita yang berlimpah yang diumpamakan seperti sukacita dalam perjamuan kawin yang diselenggarakan oleh seorang raja. Ini merupakan undangan karena anugerah. Karena di ayat 10 ditulis bahwa undangan ini juga diberikan kepada orang-orang jahat. Artinya undangan itu bukan berdasarkan kebaikan kita, namun semata-mata karena kebaikan Allah. Saudara-saudara, kalau kita dapat menjadi seorang pengikut Kristus, hal itu bukan karena kita yang mengambil inisiatif, tetapi karena Allah yang berinisiatif untuk mengundang kita. Kalau kita dapat menjadi seorang pengikut Yesus, hal itu bukan karena kita pantas, tetapi semata-mata karena kemurahan dan kebaikan Tuhan saja. Itulah anugerah. Sekarang pelajaran yang ketiga tentang mengikut Kristus, yaitu bahwasanya hidup mengikut Yesus tidaklah bersifat cuma-cuma. Saya ulang, pelajaran yang ketiga, hidup mengikut Yesus tidaklah bersifat cuma-cuma. Kalau undangan mengikut Yesus adalah bersifat gratis, maka tidak demikian halnya dengan hidup mengikut Yesus. Untuk itu kita harus rela membayar harganya, yaitu hidup berpadanan dengan panggilan atau undangan yang Tuhan berikan tersebut. Hal ini diutarakan Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tadi di ayat 11-12 seperti demikian. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Di sini kita melihat perbedaan antara undangan untuk menghadiri pesta dan datang menghadiri pesta tersebut. Undangan tadi bersifat cuma-cuma dan berlaku untuk siapa saja. Bahkan orang yang jahat pun diundang ke pesta perkawinan tersebut. Namun bila orang menyambut undangan tadi, yaitu dengan hadir dalam perjamuan tersebut, maka hal ini tidak lagi bersifat cuma-cuma. Ia harus rela membayar harganya, yaitu dengan mengenakan pakaian yang berpadanan atau sesuai dengan pesta tersebut. Mengapa demikian? Karena dengan begitu ia menyatakan penghargaannya kepada sang raja yang mengundang dirinya. Hal ini mengingatkan saya kepada apa yang saya alami ketika saya masih berkuliah sebagai seorang mahasiswa di ITS Surabaya. Saat itu, selain berkuliah, saya juga bekerja sebagai seorang wartawan di sebuah surat kabar umum di kota itu. Suatu hari, pemimpin redaksi saya menugaskan saya untuk mewawancarai Panglima Kodam Brawijaya. Dengan berbekalkan surat tugas sebagai seorang wartawan, pergilah saya ke markas Kodam Brawijaya. Di situ saya dipertemukan dengan Kapendam atau Kepala Penerangan Kodam, seorang perwira TNI yang di masa itu menyandang pangkat Letnan Kolonel. Saya serahkan surat tugas saya.
Pak Letkol melihat saya, seorang anak muda yang masih berusia 21 tahun, berambut panjang, mengenakan celana jeans dan kaos t-shirt, sebagaimana umumnya seorang mahasiswa ITS. Di masa itu profesi sebagai seorang wartawan cukup disegani. Sehingga dengan berhati-hati ia berkata, "Adik, selain bekerja sebagai wartawan, saudara berprofesi sebagai apa?" Saya jawab, "Saya berkuliah di ITS, Pak." Mendengar nama kampus saya, Pak Letkol semakin berhati-hati. Karena di masa itu mahasiswa ITS juga disegani. Sebab disitulah para aktivis mahasiswa Surabaya berkuliah. Karena itu dengan halus Pak Letkol berkata, "Adik, sebaiknya kalau ingin bertemu dengan Panglima, jangan mengenakan celana jeans dan kaos t-shirt. Tolong kenakanlah pakaian yang lebih pantas." Saya jawab, "Tetapi ini pakaian yang pantas, Pak. Sebab di kampus inilah pakaian kami sehari-hari." Ia menjawab, "Benar, Dik. Kalau di kampus silakan adik mengenakan pakaian itu. Tetapi kalau menghadap Panglima, tidak boleh mengenakan pakaian seperti itu. Kita harus menghormati beliau. Begini saja, sebagai jalan tengah, silakan adik mewawancari saya saja." Pelajaran yang diberikan oleh Pak Letnan Kolonel hari itu tak dapat saya lupakan. Yaitu bahasanya cara kita berpakaian mencerminkan penghargaan kita kepada orang yang kita temui. Itu sebabnya mengapa seperti yang Yesus utarakan dalam perumpamaan tadi. Sang Raja menghendaki agar orang yang menghadiri perjamuan kawin yang ia selenggarakan mengenakan pakaian pesta. Maunya orang menyatakan penghargaannya kepada Sang Raja. Demikianlah dengan mengikut Yesus. Memang undangan mengikut Yesus bersifat cuma-cuma, yaitu karena anugerah Allah. Namun bila kita menyambut undangan atau panggilan tersebut dengan menyerahkan diri untuk hidup sebagai seorang pengikut Kristus, maka kita harus rela membayar harganya. Dalam hal ini, yaitu melalui hidup secara berpadanan atau selaras dengan panggilan yang Tuhan berikan. Singkat kata, bukan karena hidup dalam anugerah Allah, maka saudara boleh hidup semau Anda. Namun saudara wajib hidup dengan melakukan kehendaknya. Itulah yang membedakan antara seorang penggemar dan seorang pengikut. Sebagai contoh, seorang penggemar tim sepak bola tertentu saat pertandingan berlangsung akan mengenakan kaos yang bertuliskan nama dari tim yang ia gemari. Setiap kali tim kesayangannya berhasil mencetak gol di gawang lawan, ia akan berdiri bertepuk tangan dan bersorak-sorak dengan penuh semangat. Namun selesai pertandingan, ia akan kembali hidup seperti biasanya. Tidak lagi bersorak-sorak, tidak lagi bertepuk tangan, namun doing business as usual. Begitu pula lah dengan para penggemar Yesus. Di dalam ibadah, mereka akan berdandan dan berlagak seperti layaknya seorang Kristen. Mereka bertepuk tangan dan menyanyi dengan penuh semangat. Tetapi selesai ibadah, mereka hidup dalam kehidupan mereka yang lama, yaitu yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka hidup semau dirinya sendiri. Sehingga jangan heran, seperti yang Yesus katakan dalam Matius pasal 7 ayat 23, ia akan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Pertanyaannya sekarang, di manakah saudara saat ini? Sebagai seorang penggemar Yesus atau sebagai pengikutnya? Ingat, Yesus tidak mencari seorang penggemar, tetapi ia memanggil atau mengundang orang untuk mengikut dirinya. Mengikut Yesus artinya hidup dalam tujuan yang selaras atau sesuai dengan kehendak atau maksud Tuhan bagi diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, apabila saudara tidak mengikuti seminar Focus Living yang saya bawakan secara onsite pada tanggal 8-9 Agustus yang lalu, saya sangat menganjurkan saudara agar mengikuti tayangannya secara online, yaitu melalui tautan sebagaimana yang ditampilkan pada layar saudara masing-masing. Jangan lewatkan seminar tersebut. Melaluinya saudara akan ditolong untuk memahami tujuan Allah yang spesifik bagi diri Anda. Hidup mengikut Yesus
Artinya hidup dalam persekutuan yang erat dengan Kristus. Persekutuan yang erat, yaitu yang bagaikan ranting yang tinggal pada pokoknya. Sehingga ranting itu dapat hidup dan berbuah. Disinilah pentingnya untuk memelihara persekutuan dengan Tuhan melalui doa yang lazim disebut sebagai abiding prayer. Abiding atau tinggal seperti sebuah ranting yang melekat pada pokoknya. Atas dasar itulah, maka mulai hari Senin tanggal 5 September yang akan datang, kita akan menyelenggarakan abiding prayer service. Ibadah doa yang saya beri nama Selah. Kata dalam bahasa Ibrani yang artinya adalah hening atau waktu teduh ini dimaksudkan untuk membangun keakraban Anda dengan Kristus. Ibadah doa yang akan diselenggarakan secara onsite di Pasir Koja pada hari Senin pertama di setiap bulan. Catat tanggalnya dan hadirilah pertemuannya. Mari sekarang dengan sikap berserah kepada Kristus, kita datang menghadap tata anugerahnya. Kalau selama ini saudara hidup hanya sebagai seorang penggemar dari Kristus, ambillah keputusan dan berkata, Tuhan Yesus, aku tidak mau lagi hidup semau diriku sendiri. Aku mau hidup mengikut Engkau, yaitu dengan menaati kehendak-Mu dalam kehidupanku sehari-hari. Aku sadar, kalau Engkau memanggil aku untuk menjadi pengikut-Mu, itu adalah karena anugerah-Mu yang mulia. Anugerah yang aku hargai melalui berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu bagi hidupku sehari-hari. Mari sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh anugerah-Mu Engkau memanggil kami untuk menjadi pengikut-Mu. Sehingga dengan demikian kami diundang untuk hidup dalam sukacita yang berlimpah-limpah. Sukacita yang tidak kami peroleh dunia ini. Sukacita yang berasal dan bersumber dari diri-Mu. Sukacita yang membuat hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan arti. Hidup yang penuh makna. Hidup dalam pengharapan yang pasti sesuai yang Kau janjikan. Tuhan Yesus, kami bersukacita dan bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar itu. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada jaminan yang pasti akan hari esok kami. Masa lampau kami yang kelam, hidup kami yang gelap, Engkau hapuskan dengan anugerah-Mu. Dan Engkau berjanji bahwa Engkau akan menyertai dan menuntun hidup kami menuju hari esok seperti yang Kau rencanakan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ambil putusan untuk menyerahkan diri menjadi pengikut Yesus. Menjadikan Engkau sebagai pribadi yang paling utama. Sebagai pusat dalam hidup. Sebagai raja dalam kehidupan kami. Dan hidup ini melakukan kehendak-Mu setiap hari dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, Engkau akan memampukan kami untuk hidup seperti demikian. Sehingga hidup ini merupakan persembahan yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dan itulah hidup yang berbahagia. Itulah hidup yang tidak sia-sia. Tuhan Yesus, tuntun kami dalam kehidupan ini. Tolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab kalau Tuhan yang memimpin, Tuhan pula yang bertanggung jawab atas hidup kami. Saya berdoa saat ini ya Tuhan Yesus. Untuk setiap orang yang berseru memanggil nama-Mu dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa itu. Membuka jalan di saat tiada jalan. Memulihkan, menyelamatkan, memberikan pengharapan, memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan. Karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Kepadamu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua doa ini. Dan di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi, mulai hari Senin tanggal 5 September telah tersedia ruang doa personal retreat bagi Anda. Ruang doa personal retreat tersebut berada di satelit Pasir Koja dan di satelit Bandung Utara yang dapat Anda gunakan sesuai dengan jadwal hari dan waktu yang tertera di layar. Untuk menggunakannya, Anda tidak dikenakan biaya, namun Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui SMS atau WhatsApp helpline doa di nomor 0811 841 765. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan. Sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak Ibu, mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, firman yang terus membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, firman yang membuat kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami tidak menjadi hidup yang biasa-biasa, tapi kami percaya hidup kami akan menjadi hidup yang luar biasa. Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Saat ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah dan akan memberikan persembahan. Tuhan berkati seluruh kehidupan mereka. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang sedang mereka alami, dan Engkau yang mengerti apa yang menjadi isi hati mereka, Tuhan. Saat ini, Tuhan, Engkau juga yang tolong mereka, Tuhan. Kami percaya, Tuhan Yesus, Engkau akan menyatakan kehendak-Mu dalam hidup mereka, dan mereka akan boleh mengalami kemenangan demi kemenangan atas setiap pergumulan mereka. Terima kasih, Tuhan. Dan saat ini kami rindu juga, Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu, memberkati seluruh kehidupan mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati studi mereka, memberkati seluruh rumah tangga mereka. Terima kasih, Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita serta kasih karunia daripada-Mu mengalir melimpah-limpah dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan ku semakin berkurang, Kau yang semakin dipandang, dan ku berdiri di balik salibmu. Kuasa satu-satunya, Raja dari segala zaman, di sorga dan di semesta, oleh Dia, untuk Dia. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ini, dan